Semuanya kita boleh-boleh jos. Halo Sobat Turu dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Super Me yang rilis pada tahun 2019. Film ini berfokus pada seorang remaja yang kehidupannya sangat berantakan. Daripada kalian tidak penasaran, karena pasti sudah menonton film ini, langsung saja selamat menonton dan cegibret. Di awal film, terlihat seorang remaja yang penampilannya kayak lapel, kusut dan bau. Dia bernama Sang Yu, seorang remaja yang pekerjaannya sebagai pembuat naskah. Namun dia mempunyai masalah. Setiap kali dia tertidur, dia selalu mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia selalu disisa oleh makhluk misterius, sampai membuatnya mengalami insomnia parah dan semua aktivitasnya pun amburadul. Semua uang tabungannya pun habis karena untuk biaya konsultasi dengan berbagai macam orang bodoh. Ya, termasuk Sang Yu yang bodoh. Keesokan harinya dia pergi untuk beli martabak. Karena uangnya nipis, dia beli seadanya. Sampai-sampai bapak-bapak yang jual martabak pun kasihan dan memberikannya bonus. Saat dia ingin memakannya, dia didatangi seorang pria bernama Sanji. Namun Sang Yu pun malah lari. Karena naskah yang dipesan Sanji belum dia kerjakan, padahal uangnya sudah dia terima. Dan akhirnya Sang Yu pun tertangkap oleh Sanji dan disuruh mentraktir makanan. Lalu Sang Yu pun ditagih, namun dia berkata bahwa semua uangnya sudah habis untuk biaya konsultasi sebelumnya. Dan Sanji pun marah. Saat Sang Yu pulang, ternyata barang-barangnya sudah ada di luar. Dia diusir oleh bapak kos karena telat bayar. Malam harinya Sang Yu mencoba mengerjakan naskahnya. Namun dia tidak fokus karena perutnya yang lapar. Sang Yu pun akhirnya nekat mengambil makanan sisa. Namun dia gagal karena ada orang lain yang lebih dulu memakannya. Dan tiba-tiba orang itu berubah menjadi sosok yang mengerikan. Lalu orang itu mendekat dan mencekik Sang Yu dengan rantai di tangannya. Dan ternyata semua itu hanyalah mimpi belaka. Setelah bangun dari mimpinya, barang-barangnya hilang, termasuk laptopnya. Sang Yu pun akhirnya putus asa. Semua hal yang dia lihat menjadi sesuatu yang mengerikan. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri dengan loncat dari gedung. Namun dia dicegah oleh bapak-bapak penjual martabak sebelumnya. Dia diiming-imingi martabak spesial telur gratis. Tanpa pikir panjang, Sang Yu pun mau dan tidak jadi bunuh diri. Setelah itu Sang Yu mengemplok makanannya dengan sangat nikmat. Dan bapak-bapak itu pun bertanya, ada masalah apa sampai memutuskan bunuh diri? Sang Yu pun menjawabnya sambil mewek bahwa dia mengalami mimpi buruk yang terus-menerus terjadi di setiap tidurnya. Dan bapak-bapak itu pun memberi saran, setiap kali kau bermimpi, ucapkanlah aku hanya bermimpi, maka kau akan terbangun. Malamnya Sang Yu pun pergi menjual HP-nya untuk beli makanan di minimarket. Saat dia sedang memakannya, tiba-tiba datang seorang wanita yang bernama Hua, pemilik kafe yang disukainya sejak dari SD. Hua pun mengajaknya untuk makan di restoran. Namun tiba-tiba Hua berubah menjadi makhluk misterius yang selalu ada di mimpi buruk Sang Yu. Karena dia teringat dengan kata-kata bapak martabak tadi, dia pun mengatakan, aku hanya bermimpi, dan akhirnya dia pun tersadar. Dan Sang Yu pun tanpa sadar membawa pedang milik makhluk misterius tersebut. Sang Yu pun kebingungan, kenapa pedang yang dibawa makhluk itu bisa ada di tangannya, padahal itu hanyalah mimpi. Setelah itu dia pun menjual pedang tersebut ke toko antik, dan laku dengan harga 20.000 yuan. Dengan uang yang dia punya, akhirnya dia pun membeli makanan mahal, beli pakaian, laptop, dan apartemen bintang 1000. Penampilannya pun sekarang menjadi lebih rapi, yang sebelumnya kayak lapel. Karena penasaran dengan mimpinya, akhirnya dia pun memberanikan tidur dengan bantuan pil tidur super. Seperti biasanya, di dalam mimpinya dia dikejar makhluk misterius. Dan di saat dia memegang senjata milik makhluk tersebut, Sang Yu kembali mengucapkan, aku hanya bermimpi. Dan akhirnya dia pun terbangun dengan senjata kapak di pelukannya. Keesokan harinya dia menjualnya lagi. Si pemilik toko pun penasaran dengan barang antik yang Sang Yu dapatkan. Setelah itu Sang Yu berdugem ria dengan uang yang dia dapatkan. Dengan keadaan yang mabuk parah, dia pun tertidur kembali dengan menyentuh buku museum. Dan ternyata di mimpinya dia di dalam gedung museum barang antik.
Seperti biasa, Sang Yu pun dihajar oleh makhluk misterius kembali. Namun dia terluka parah dan tak sanggup memegang salah satu barang antik. Setelah bangun, dia pun memutuskan untuk bermimpi kembali dengan meminum pil supernya. Dan akhirnya dia pun bermimpi kembali dengan tenaga yang pulih dan berhasil membawa barang antik kembali, lalu menjualnya lagi. Keesokan harinya, Sang Yu didatangi Sang Ji kembali, dan Sang Yu pun mengajaknya ke restoran mahal. Lalu Sang Ji diberikan uang 20.000 yuan oleh Sang Yu untuk mengganti rugi biaya naskah yang belum dikerjakannya. Sang Ji pun kebingungan dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu beberapa hari saja. Besoknya Sang Yu pergi ke kafe milik Hua untuk menanyakan kenapa kafenya mau dijual. Hua pun menjawab kalau kafenya sepi pelanggan makanya mau dijual. Lalu Sang Yu pun menanyakan harganya. Hua pun menjawab 1,5 juta yuan. Lalu Sang Yu pun pergi. Malam harinya Sang Yu bertemu dengan Sanji dan minum sampai mabuk dan pulangnya pun diantar oleh Sanji. Saat Sang Yu sudah tertidur, Sanji pun mulai penasaran dari mana Sang Yu mendapatkan uang sebanyak itu. Dan akhirnya Sang Yu pun terbangun dengan sekepok emas di kedua tangannya. Dan dari situlah Sanji menyadari bahwa Sang Yu memiliki kemampuan khusus yang dapat menghasilkan banyak uang dari tidurnya. Paginya Sang Yu kembali menemui Hua dan tanpa basa-basi langsung membayar kafe tersebut tunai. Dengan syarat Hua yang harus mengurusnya dan keuntungan dibagi dua. Malam harinya Sang Yu mulai mencari rezeki dalam tidurnya. Namun sekarang dia dijaga oleh asisten barunya yaitu Sanji. Dan dalam mimpinya Sang Yu berada di dalam tempat penyimpanan uang. Saat makhluk itu datang, Sang Yu sekarang dengan gampangnya mengalahkan makhluk tersebut. Lalu bangun dengan membawa 2 tas besar berisi uang. Keesokan harinya, Hua kewalahan melayani pengunjung kafenya. Pantas saja karena Sang Yu telah memberikan uang kepada orang-orang untuk datang ke kafe Hua agar membuat Hua lebih semangat bekerja. Tak lama kemudian, Sang Yu teringat dengan bapak martabak yang menolongnya. Lalu dia meletakkan sekepok uang di gerobak martabaknya. Malam harinya, Sang Yu mengantarkan pulang Hua. Hua pun bertanya, apa kau tidak kerja? Sang Yu pun menjawab kalau dia kerja di malam hari sebagai penulis naskah. Lalu dia melihat pasangan lain yang berduaan di mobil mewah. Sang Yu pun menginginkannya. Malamnya pun dia mengambil mobil mewah di dalam mimpinya. Dengan mudahnya mobil pun terambil. Anjir ini orang enak banget. Besoknya lagi Sang Yu mengantarkan Hua pulang dengan mobil barunya dan menyuruh Hua untuk menyetirnya. Dalam kilas balik, ternyata Sang Yu sudah menyukainya dari bocah saat Hua menjadi penyanyi kafe. Di masa sekarang, Sang Yu yang sudah terlanjur mengaku sebagai penulis naskah kepada Hua, dia pun akhirnya ingin menjadi penulis naskah yang terkenal agar Hua lebih percaya dan menyukainya. Keinginannya pun dengan mudah tercapai. Singkat cerita, akhirnya Sang Yu berada di mimpinya kembali. Kali ini dia berada di tempat tumpukan emas. Di sini dia berhasil membunuh makhluk misterius itu dan membawa sabuk kemenangannya. Saat Sang Yu tengah duduk santai, tiba-tiba ada pedang yang menancap di badannya. Namun makhluk misterius itu tidak muncul. Sang Yu pun mulai resah, gelisah, dan merana bagaimana pedang itu bisa menancap di badannya dan meninggalkan bekas luka. Lalu Sang Yu mencoba bermimpi kembali. Di sana dia bertemu makhluk itu dan ternyata makhluk itu adalah Sang Yu sendiri yang lama-lama mulai menghilang. Sang Yu pun akhirnya terbangun dengan semua luka yang pernah dia alami di mimpi-mimpi sebelumnya. Keesokan harinya saat sedang jalan-jalan, Sang Yu mengalami serangan misterius lagi. Dan tiba-tiba dia diculik seseorang yang bernama Qiang, seorang gangster. Sang Yu menawarkan 10 juta dolar agar melepaskannya. Qiang pun setuju. Lalu Sanji mengantarkan uang itu, namun Sanji ikutan diculik. Qiang pun mengetahui kalau Sang Yu ternyata mempunyai uang lebih dari 300 juta dolar di rekeningnya. Qiang pun akhirnya meminta lebih. Dan Sang Yu pun menyetujuinya karena dia tahu hidupnya tidak akan lama lagi. Sesampainya di rumah Sang Yu, mereka menemukan semua koleksi barang antik milik Sang Yu. Tak lama kemudian, Hua pun datang menemuinya. Namun Sang Yu menyuruhnya pergi. Hua pun nekat, tetap ingin masuk karena Sang Yu tidak pernah mengabarinya. Dan akhirnya Hua pun ikutan disandra. Melihat Hua yang disandra, Sang Yu pun ingin menyerahkan semua hartanya agar Hua dilepaskan. Qiang tidak mau karena dia penasaran dengan pekerjaan Sang Yu. Lalu Sanji pun terbangun dan menyerang mereka dan Sang Yu pun badannya tertusuk.
Dan akhirnya mereka bertiga berhasil keluar. Tiba-tiba mereka dikejar oleh anak buah Qiang. Namun Sanji mengorbankan dirinya agar Sangyu dan Hua selamat. Saat Hua dalam bahaya, tiba-tiba Sangyu kembali ke dalam mimpinya. Di sana, dia ditunjukkan awal mula dia miskin dan menjadi kaya raya. Sangyu yang melihat Hua meninggal dari dalam mimpinya, dia pun berusaha keluar. Setelah itu Sangyu berubah menjadi makhluk misterius dan berhasil keluar lalu membantai Qiang dan anak buahnya. Kemudian Sangyu pun sadar, monster itu pun mendekatinya dan ingin membunuhnya. Sangyu pun berkata, "Aku hanya bermimpi." Lalu dia kembali ke masa lalu dan semua benda-benda yang dia dapatkan pun ikut hilang. Karena Sangyu kembali ke masa lalu di mana dia berada di depan minimarket ketika Hua ingin mengajaknya makan sebelumnya. Akhirnya Sangyu pun bisa hidup normal seperti orang lainnya karena dibantu oleh Hua. Lalu Sangyu menemui bapak-bapak martabak sebelumnya dan bapak-bapak itu mengembalikan uang yang pernah diberikan Sangyu. Sangyu pun kebingungan dan bapak-bapak itu pun menjelaskan bahwa dia juga pernah mengalami hal yang sama seperti Sangyu menjual jiwanya hanya demi kekayaan. Sangyu pun kebingungan dan saya pun juga ikut bingung. Lalu film pun mamat. Dari film ini kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang sering tidur itu bakal jadi orang gila. Semoga kalian suka dengan video ini dan sampai jumpa.